Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kebaikannya Tuhan memelihara kita. Dan di minggu ini kita akan mengawali dengan melangkah dalam anugerah Tuhan. Biar langkah kita diatur oleh Tuhan. Kita pujikan NKB 188 bait pertama dan kedua, tiap langkahku. NKB 188 bait pertama dan kedua, tiap langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh bersama-sama merasakan anugerah Tuhan dengan bangun pagi, dengan kekuatan datang daripada Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau menjalaninya dan sebentar kami mau baca firman-Mu, mampukan agar kami boleh mengerti dan memahami. Kami serahkan hanya di dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Ulangan 23 ayat 9 sampai 14. Ulangan 23 ayat 9 sampai 16 deh. Ulangan 23 ayat 9 sampai 16. Ulangan 23 ayat 9 sampai 16 akan menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah sabda Tuhan. Apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan, janganlah ia masuk ke dalam perkemahan. Kemudian menjelang senja haruslah ia mandi dengan air, dan pada waktu matahari terbenam ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Di dalam perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat di mana engkau pergi untuk kada hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok kada hajat, haruslah engkau menggali lubang itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan dari tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu lalu berbalik daripadamu. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri dari tuannya kepadamu. Bersama-sama engkau ia boleh tinggal di tengah-tengahmu, di tempat yang dipilihnya, di salah satu tempatmu yang dirasanya baik. Janganlah engkau menindas dia. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, karakter menentukan perbuatan. Demikian juga Allah mengatur umatnya Allah yang kudus juga tentu menghasilkan peraturan-peraturan yang kudus bagi umatnya. Di dalam bacaan kita di Ulangan 23 ini sebenarnya dari awal sampai habis itu isinya kumpulan aturan-aturan tentang hidup, bagaimana beragama dan bersosial. Jadi beragama itu sama sosial, bertindak sosial itu sangat berkait kelindan. Semuanya diatur mendetail oleh Tuhan supaya orang Israel itu jangan hidup semaunya dia, tetapi boleh hidup dengan aturan yang Tuhan sediakan. Dan ada dua macam peraturan, ada peraturan yang individu dan ada yang komunal, ada yang bersama-sama. Yang individu terkait dengan kekudusan diri, kelayakan seseorang masuk dalam jemaat Tuhan, ketahiran perkemahan, persundalan, dan nazar. Sedangkan peraturan komunal bicara soal perlindungan hak budak, hukum tentang riba, dan perlindungan tentang orang-orang miskin. Nah, Bapak Ibu, Allah itu kudus. Oleh karena itu semua peraturannya juga kudus. Dan karena itu tidak ada seorang pun yang sebenarnya bisa mencapai standarnya Tuhan. Syukurnya kita hidup setelah perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus menebus kita, sehingga standarnya itu jadi lebih manusiawi. Tapi bukan berarti kita
meninggalkan hal-hal kudus itu, tetap harus berusaha kudus. Setidaknya ada hal-hal yang kita perhatikan. Pertama, kehidupan manusia itu tidak hanya berkaitan dengan keagamaan, tetapi juga kebajikan sosial. Kedua, peraturan dari Allah itu sempurna. Jika kita tidak mentaatinya dengan setia, maka dunia akan terasa berat, tidak bahagia. Sehingga kalau kita taat, maka kita akan merasakan surga. Dan ketiga, Allah peduli dengan kekudusan individual komunal. Jadi kekudusan pribadi maupun bersama dengan orang lain. Sehingga dari tiga hal ini, mari sama-sama kita jalani juga kehidupan kita. Menjadi pribadi yang tidak hanya spiritual, tapi juga punya belas kasihan sosial, dan juga bersama-sama berjalan dalam anugerah Tuhan. Bukan untuk keselamatan pribadi aja, tetapi keselamatan semua manusia yang ada di sekitar kita. Bagi orang-orang yang peduli kepada sesamanya, maka dia juga bawa keselamatan bagi sesamanya. Tuhan mampukan kita untuk melangkah hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar tentang bagaimana rupanya kehidupan spiritual itu selalu berkait kelindang dengan hal-hal sosial. Mampukan hari ini Tuhan kami taat kepada Tuhan, tapi kami juga taat dalam hidup bersosial. Kami juga menghargai belas kasihan, kami perbanyak sehingga banyak orang yang boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, perjuangan kami dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pelayanan kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.